Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nonok Deda Sopiati. Kali ini pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang sholat berjamaah. Masih pembahasan kelas 7 SMP ya. Mari kita lihat. Pengertian dari sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah seorang di antara mereka akan yang satunya harus menjadi imam dan satu laginya harus menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu sangat diutamakan untuk mengerjakannya sholat berjamaah karena hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat sunnah berjamaah adalah fardu kifayah. Adapun keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendiri adalah mempunyai pahala 27 derajat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala sholatul jama'ati nabdulu sholatul faddi bisab'i wa isrina darajat, yang artinya sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah tentunya yang pertama yaitu harus ada imam. Ya, yang kedua yaitu makmum berniat mengikuti imam. Ingat, jangan makmumnya ingin jadi imam, imam juga ingin jadi imam, jadi dua-duanya ada imam, itu tidak boleh. Jadi harus satu ada imam, yang duanya makmumnya dengan ikhlas berniat bahwa dia akan mengikuti imam. Yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis. Nah, sholat berjamaah itu harus dikerjakan dalam satu tempat atau satu majelis. Tidak bisa imamnya misalkan di rumah tetangga atau di musola, makmumnya di rumah kita sendiri, itu tidak boleh. Nah, yang keempat yaitu sholat makmumnya sesuai dengan sholat imam. Ya, kalau imamnya misalkan sholat isya, jadi makmumnya juga harus sholat isya. Jangan mentang-mentang sholat maghribnya ketinggalan, jadi imamnya niat sholat isya, makmumnya malah niatnya sholat maghrib, itu tidak boleh. Nah, syarat sah menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Imam wajib tahu itu ya, tentang itu ya. Yang kedua yaitu fasih dalam baca atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, berakal sehat. Ingat ya, orang gila tidak boleh menjadi imam. Yang keempat, balik. Yang kelima, berdiri pada posisi paling depan. Jadi ada salah seorang dari teman kita mengetahui syarat rukun sholat, terus fasih bacaannya, terus berakal sehat, balik, disuruh menjadi imam. Nah, ketika menjadi imam, karena dia orangnya sangat pemalu, dia tidak mau sholatnya berada di posisi paling depan. Nah, itu tidak boleh ya. Tetap imam itu harus posisinya berada di paling depan. Yang ke berapa? Yang selanjutnya yaitu seorang laki-laki atau perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Nah, laki-laki bisa menjadi imam, bisa mengimami perempuan. Tapi perempuan itu tidak boleh, tidak bisa mengimami laki-laki. Perempuan bisa menjadi imam ketika makmumnya itu semuanya perempuan. Kalau ada salah satu saja makmum laki-laki, nah itu tidak boleh. Jadi makmum laki-laki itu yang harus menjadi imam.
Terus yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Misalkan dia di dalam satu majelis, satu musola atau satu masjid itu ada imam yang sedang mendirikan sholat beserta makmumnya. Nah, dia itu sedang jadi makmum. Tapi ketika ada saudaranya datang ke masjid itu ingin menjadi makmum juga, terus dia malah menjadi imam yang makmumnya itu. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Itu wajib ya, harus makmum itu harus berniat mengikuti imam. Yang kedua yaitu mengetahui gerakan sholat imam. Jadi harus tahu gerakan sholat imam itu seperti apa. Misalkan imamnya itu sudah masih ruku, makmumnya sudah sujud, itu tidak boleh. Terus yang ketiga yaitu berada dalam satu tempat dengan imam atau berada dalam satu majelis, tidak boleh terpisah ya dengan imam. Terus yang keempat yaitu posisi di belakang imam. Mentang-mentang kita selalu menjadi imam, pas kemudian hari kita menjadi makmum. Nah, kita tidak mau, saya mau di depan aja, itu tidak boleh ya. Tetap jadi makmum itu posisinya harus berada di belakang imam. Nah, yang kelima yaitu hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga harus sholat asar. Seperti yang dicontohkan Ibu tadi di depan ya. Kalau imamnya sholat asar, kita juga harus niatnya sholat asar. Tidak boleh imamnya sholat asar karena kita ketinggalan belum sholat zuhur, kita niatnya sholat zuhur, itu tidak boleh. Nah, Ibu akan sedikit membahas tentang pengertian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah dengan imam. Maksudnya makmum masbuk di sini adalah ketika iqomah sudah berkumandang, imam sudah ke depan untuk bersiap-siap untuk menjadi imam dan sudah melafalkan sampai Al-Fatihah, niat, terus doa iftitah, terus Al-Fatihah. Nah, ketika sudah selesai doa iftitah, kita masih sedang berwudu. Misalkan kita sebagai makmum ya, Ibu sebagai makmum. Nah, kita masih berwudu. Ketika kita akan memulai sholat kita mau sebagai makmum, ternyata imam sudah masuk ke bacaan surat ayat-ayat pendek. Nah, berarti kita adalah termasuk makmum masbuk karena ketinggalan bacaan Al-Fatihah. Terus bagaimana Ibu? Tidak apa-apa, lanjutkan saja ketika imamnya membaca surat-surat pendek, kita lanjutkan saja sampai akhir membaca Al-Fatihah. Baru ketika imam ruku, kita mengikuti imam untuk ruku juga. Tapi beda dengan makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti sholat full. Dari imamnya niat, terus setelah niat doa iftitah, setelah doa iftitah yaitu Al-Fatihah, terus sholat-sholat pendek sampai ke salam itu mengikuti. Nah, itu dinamakan dengan makmum muwafiq. Berikut ini adalah halangan sholat berjamaah. Yang pertama, hujannya mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi hujan gede ketika kita mau sholat berjamaah ke masjid atau ke musola, itu kita tidak bisa. Nah, itu tidak apa-apa. Yang kedua yaitu angin kencang yang sangat membahayakan. Misalkan di luar ada angin kencang sekali, ada tornado misalkan, itu kita tidak bisa ikut sholat berjamaah. Terus yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Yang keempat yaitu sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Jadi kalau kita ingin sholat berjamaah, kita ingin buang air besar atau buang air kecil, kita tahan, itu juga tidak boleh ya. Terus yang kelima yaitu karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Contohnya kita baru makan pete, kita baru makan jengkol, terus ada panggilan untuk sholat di masjid.
ada azan. Nah, kita lupa tidak sikat gigi, tapi kita ingin cepat-cepat sholat berjamaah, sebaiknya kita sikat gigi terlebih dahulu. Nah, ini Ibu memperlihatkan tata cara sholat berjamaah. Ini yang di depan ini, yang memakai jas hitam ini adalah imam ya, posisinya berada di depan. Dan yang 4 orang laki-laki di belakang ini adalah makmum. Nah, tata caranya yaitu yang pertama niat dulu. Terus setelah niat, makmum berada di belakang imam, terus mengikuti gerakan imam, terus mengetahui gerakan imam. Nah, terus yang terakhir ini ya, mengikuti imam harus hafal bacaan-bacaan yang sudah fase, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang sudah fase. Nah, imam juga harus berada dalam satu majelis dengan makmum ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.